not a game, it's a rich thing. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel BroView. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Warrior, dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang pertama dan kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita langsung disuguhkan dengan pertarungan bebas antara Sam dengan algojonya Amerika di atas sebuah kapal. Di lantai atas, tampak seorang promotor pertandingan bernama Vega. Sempat dibuat tidak berdaya, Sam kembali mengingat kekalahan sebelumnya saat bertanding dengan Leong. Dia tidak mau kejadian yang sama terulang kembali, karena itu Sam kembali bangkit. Seluruh kekuatannya dia keluarkan dan akhirnya berhasil menumbangkan monster ini. Karena kemenangannya, Sam mendapatkan bayaran dari Vega. Tidak ada tujuan apapun yang dilakukan Sam di arena pertandingan ini selain mengasah bela dirinya. Apapun yang dibutuhkan, Vega siap membantunya. Whatever it is, I'm betting I can help. See you soon. Larry mengunjungi makam istri dan kedua anaknya yang meninggal akibat cacar. Di lokasi yang sama, seorang wanita bernama Sophie datang juga untuk mengunjungi makam ayahnya. Dengan baiknya, wanita ini memberikan bunga untuk makam istrinya yang membuat Larry heran dan tertarik kepadanya. Seperti biasa, Sam mengobati luka-lukanya di rumah bordil milik Toy. Selain ahli pedang, anak didiknya yang bernama Lai ini pandai juga mengobati luka. Toy tahu Sam sering bertanding di atas kapal itu. Sam sendiri heran mengapa mereka menempelkan potongan rambut di jaketnya. Mereka menyebutnya Teddy Boy. Potongan rambut itu adalah bagian dari inisiasi mereka. Jika ingin bergabung, kulit kepala orang Tionghoa adalah syaratnya. Ikut atau tidak malam ini, Sam akan kembali memburu mereka. Sementara itu, Bill menjalankan tugas sampingannya sebagai penagih hutangnya Fung Hai. Pria ini terpaksa memberikan cincin peninggalan ayahnya karena tidak punya uang lagi setelah kalah berjudi. Penny yang kini mengelola perusahaan peninggalan ayahnya didesak Black untuk menjualnya. Tapi Penny bukan gadis lugu seperti dulu lagi dan dia pun menolaknya. Tiba-tiba muncul Sophie yang ternyata adiknya Penny. Risih dipanggil Pak Wali Kota, Black ingin dipanggil Samuel oleh adik iparnya ini. Ladies. Samuel. Sophie tidak mau dijodohkan oleh kakaknya ini, mungkin dia tidak mau bernasib sama seperti Penny. Mei Ling dan Leong berjalan di pasar Chinatown untuk membeli buah lemon. Mei Ling lalu melihat istri si pedagang sakit. Dia mengaku istrinya tidak mau dibawa ke dokter dan memaksa membuka lapak jualannya. Merasa kasihan, Mei Ling memborong semua buah-buahan agar si bapak tua ini segera membawa istrinya berobat. Saat melintas di lokasi yang sama, Yongjun dan Sam tidak sengaja melihat mereka. Tidak ingin mencari masalah, Sam mengajak bosnya itu untuk pergi. Karena gagal membujuk istrinya untuk menjual perusahaan ayahnya, dia tidak mau pekerja Tionghoa nyaman dalam proyeknya. Karena hal itu akan mengganggu misi mereka untuk mengusir ras Asia dari negara ini. Buckley punya rencana untuk menekannya, dan seperti biasa dia tidak akan meminta persetujuan dari wali kota ini. Jun tampak santuy meskipun anaknya gusar karena Longzi saat ini masih bersekutu dengan Fung Hai. Suatu hari nanti dia yakin mereka akan pecah dan saat itulah Hopwei akan menyerang dengan dukungan penuh dari 6 perusahaan. Yongjun tampak meremehkan 6 perusahaan ini yang membuat Jun naik pitam. Ayahnya pun berkata, jika kau kehilangan 6 perusahaan ini, kau akan kehilangan pecinan. Karena masih tidak paham, Jun sampai menamparnya. Setelah menyetorkan cincin itu kepada Fung Hai, Bill merasa tidak punya hutang lagi. Tapi ketua ini menolak karena Bill bukan membayar hutangnya tapi bekerja kepada mereka. Saat disodorkan uang, Bill tidak bisa menolak karena dia butuh pampers untuk 4 anaknya. Dan ini artinya Bill makin terjebak berada dalam kekuasaan Fung Hai.
Sam mengungkapkan kekecewaan kepada adiknya ini karena memerintahkan kematiannya saat turnamen. Mei Ling membela dirinya karena dia sudah memberi peringatan dari awal. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lainnya karena sama-sama keras kepala yang bisa berbahaya untuk mereka sendiri. They tossed you out like you were nothing. Jun menemui Sam yang sedang latihan teknik Wing Chun. Sorry. Sam tahu betul Jun sebenarnya tidak menyukainya. Tapi kali ini dia menitipkan anaknya yang mudah emosi dan usil itu kepadanya. Keep an eye on young Jun for me. Dia pun meyakinkan istrinya kalau dia sudah tidak berjudi lagi tapi mendapatkan jatah dari seorang jagal. Tidak bisa dibohongi, istri Bill merasa ada yang ditutup-tutupi suaminya. Larry menagih hutang kepada para buruh yang sebenarnya lebih pas disebut pemalakan. I'll just collect your dues and be on my way. Uang itu ternyata digunakan Larry untuk membeli dinamit dari seseorang. Pertanyaan besarnya, lokasi siapa yang akan dia ledakan dengan bom tersebut? Di lokasi tersembunyi, 6 orang kulit putih menggantung seorang pria Tionghoa. Dan tiba-tiba Lai muncul untuk memotong talinya. Dia tidak datang seorang diri karena ada Sam dan Toy yang sengaja datang untuk membantai mereka semua. Satu orang yang kabur tak luput dari tangan anak didik Toy ini. Mereka bertiga adalah para pendekar yang akan menuntut balas kepada orang-orang yang menginjak harga diri Tionghoa. Keesokan paginya, Sam menemui Yongjun. Dia mengaku tadi malam bertanding di atas kapal seperti biasanya. Dari salah satu gudang milik Longzi, dia mencuri sampel narkoba yang bukan berasal dari Tiongkok. Ini menjelaskan mereka mendapatkan barang murah dan karena itu pula Hopeway kehilangan pelanggan. Masalahnya, Father Jun tidak akan meninggalkan 6 pemasoknya yang berasal dari Tiongkok. Karena Yongjun yang mengendalikan pemesanan, Sam memberi masukan agar mencari sumber lokal untuk mendapatkan barang tersebut agar bisa menyaingi Longzi. Polisi datang ke TKP lokasi pembantaian 6 orang kulit putih. Seperti biasa, dengan kecerdasannya, Lee menyimpulkan para pelaku lebih dari 1 orang menggunakan pedang. Tak seperti biasanya, Lee tiba-tiba emosi hingga berani menyentak kepala polisi. Bill memahami kondisi Lee yang belum pulih dari penyerangan terhadapnya yang membuat dia mudah temperamen. Lee mengajak Bill untuk menekan lagi Chow karena dialah kunci informasi dari kasus ini. Beberapa pekerja Tionghoa berada di atas gerobak yang akan berangkat kerja menjadi sasaran kelompok Irlandia. Ratusan senjata tajam disita dari gudang milik Chow. Bill meminta Chow memberitahu identitas pelaku yang memiliki keahlian pedang ini karena dia mendapat tekanan dari atas. Rupanya, Chow pun mengetahui jika Bill mendapat tekanan pihak lain yang membuat Lee penasaran. Dengan bahasa lembutnya yang seakan peduli kepada mendiang ayahnya, Weather ingin membeli perusahaan ini yang sekarang dikelola oleh Penny. Dengan tegas, Penny tidak akan menjualnya, dan saat itu juga meminta pengusaha ini untuk angkat kaki dari kantornya. Langkah pertama yang dilakukan Sam untuk mencari sumber lokalnya adalah melalui Chow. Tapi karena dia tahu ini bertentangan dengan Father Jun, dia menasehati Sam agar hati-hati dalam bertindak. Chow kemudian menemui Toy untuk memperingatkan tentang hobi tersembunyinya. My hobby? Di sini memperjelas, selain sebagai mafia senjata pasar gelap, Chow berperan sebagai informan handal yang mengetahui rahasia setiap orang. Toy minta maaf karena aksi pembantaian tersembunyi yang dilakukannya kini mengancam bisnisnya Chow. Dia pun mengancam akan membocorkan ahli pedang misterius ini kepada polisi kecuali Toy memahami situasinya. Akhirnya, Toy berjanji untuk menahan diri dari aksi-aksinya. Sam kembali mengikuti turnamen tarung bebas di atas kapal. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Sam minta bantuan Vega seperti yang pernah dia janjikan. Tidak ada yang tahu jika Buckley punya hobi membawa wanita yang menjajakan dirinya di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah bangunan diledakkan oleh Larry dengan dinamit yang sebelumnya dia beli. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi targetnya Larry?
Film pun berlanjut ke episode 2. Bill harus berlari untuk mengejar pria yang punya hutang kepada Fung Hai. Karena badannya yang gemuk, Bill dibuat kesulitan untuk menangkapnya. Sam dan Yong Jun menemui bandar narkoboy dengan bantuan Vega. Ternyata pemasoknya berasal dari orang negro yang bernama Happy Jack. Karena menguasai bahasa Inggris dan mulai belajar menjadi seorang bandar, Sam yang berperan sebagai negosiator bernegosiasi dengan pria ini hingga tercapai kesepakatan harga $250. 250. Sam meyakinkan Yong Jun mereka tidak akan berani macam-macam karena mengenali Stellan Hopway. Dia berikan setengah uangnya dan akan kembali lagi malam ini untuk membawa sisanya. Lee membeberkan hasil penyelidikannya kepada Bill. Dua korban pengusaha real estate itu punya sejarah mengusik geng Tiongkok. Lalu, mereka menemukan kawanan Teddy Boys yang mati dengan kasus sama setelah menyerang orang Tionghoa. Lee mendapat informasi kedua pengusaha itu melakukan transaksi bisnis dengan Pat senilai $5.000. Padahal harga sebelumnya hanya $2.000. Karena itu, Lee mengajak Bill untuk mendapatkan informasi dari Pat apa yang sebenarnya terjadi. Terungkap di kantor wali kota, ledakan itu terjadi di ruangan Leland, pengusaha yang mempekerjakan orang Tionghoa. Tak lama kemudian Penny datang, karena sebagai pengusaha seperti mereka dia layak untuk terlibat. Akibat serangan dari pihak Larry ini, para pengusaha khawatir serangan akan terus berlanjut sedangkan polisi sudah kewalahan. Ada sisi lain dari Chow yang mulai terkuak. Dia memiliki seorang kekasih kulit putih bernama Claire. Secara rutin dia akan mengirimkan uang kepadanya. Dari hubungan mereka, Chow memiliki seorang anak bernama Hannah. Kemudian, Pat beralasan kepada dua polisi ini, tanah Spring Valley yang dibelinya dari Timon memang dibeli dengan harga lebih mahal dengan alasan punya prospek jangka panjang. Ketika Bill memancingnya apakah dia bekerja sama dengan Tionghoa, Pat mengelaknya. Tapi Bill dan Lee tidak bisa dibohongi karena ada yang disembunyikan olehnya meskipun dia bukan pembunuh. Bill tampak senang karena baru kali ini dia bekerja layaknya polisi. Penny mengundang Sam untuk datang ke kantornya setelah dia tahu Sam kembali bergabung dengan Hopway. Penny menawarkan kepada Sam dan kelompoknya untuk menjaga proyek ini dari serangan yang dilakukan kelompoknya Larry. Dan untuk pekerjaan itu, Penny akan memberinya bayaran yang sesuai. Sam menolak karena dulu Penny menganggapnya sebagai penjahat. Setelah mendengar ayah Penny meninggal akibat serangan jantung, Sam lalu minta maaf. Tapi Sam tetap menolak tawarannya. Seorang wanita dari Lembaga Perlindungan Anak dikawal beberapa polisi menggerebek lokalisasi kulit putih. Tujuan mereka adalah menyelamatkan gadis-gadis di bawah umur. Yong Jun dan Sam malam hari hendak pergi ke pemasok kulit hitam itu. Rupanya ada Father Jun yang sedang duduk di luar. Dia menyebut anaknya ini sudah menyusahkan sejak lahir. Keduanya terlibat perselisihan karena Yong Jun tidak mau menerima keputusan ayahnya untuk mentaati kesepakatan dengan pihak Mai Ling hingga menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. I've never backed down from a fight. But now, I need you to trust me. Get me? Sesampainya di lokasi, Yong Jun kecewa karena barang pesanan mereka belum ada. Terjadi baku hantam di antara mereka sampai si Happy Jack muncul menodongkan pistolnya. Now everybody calm the fuck down. Dia beralasan barangnya sengaja disembunyikan karena polisi melakukan razia di wilayah ini. Mereka harus melakukan transaksi di lokasi lain yang lebih aman. Buckley dan Mai Ling kembali melakukan pertemuan tertutup. Business is good. Sebagai pemasok opium untuknya, Buckley mendapat bayaran dari Mai Ling. Tapi Buckley juga membutuhkan kekacauan. Di malam harinya, Lee yang sedang suntuk datang ke bar untuk menikmati segelas whisky. Pelayannya yang berkulit hitam mengingatkannya kepada kekasih lamanya. Setelah mencampur minumannya dengan tetesan narkoboy, tak lama kemudian mereka pun celepot. Tiba-tiba, Lee langsung jatuh tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Lee terbangun di sebuah gang dan kehilangan semua uangnya. Seorang pengedar abal-abal ditangkap anggotanya Mai Ling. Pria ini seorang pecandu yang membeli opiumnya dari gangster kecil bernama Sui Sing yang kini menjual opium secara diam-diam. Mereka memanfaatkan kesempatan di saat Hopway tidak bisa berkutik. Mai Ling ingin mengirimkan pesan kepada mereka, karena itu dia tugaskan Leong untuk membawa Zing.
Sam kembali ke proyeknya Penny untuk menerima penawaran yang bertugas melindungi para pekerjanya dari kelompok Larry. Di alun-alun kota, Senator Robert melakukan orasi tentang pentingnya mengusir etnis Tionghoa dari negara mereka. Kepala polisi muak dengan orasinya karena politik keras ini akan membuat pekerjaan mereka semakin berat. Bill kembali ditekan untuk menemukan pendekar pedang itu agar bisa disodorkan kepada si brengsek ini yang maksudnya ditujukan kepada senator. Saat melihat Larry, adik dari Penny ini mendatangi barnya. Larry cukup terkejut saat tahu Penny adalah putri dari Mercer. Meskipun dia dan mendiang ayahnya itu tidak saling menyukai, Sophie tidak terlalu peduli. Dengan santuinya, dia bermain piano yang membuat Larry makin tertarik kepadanya. Sebetulnya, wali kota tidak terlalu suka dengan acara ini karena sama saja membela salah satu ras yang bisa membuat sebagian pengusaha geram kepadanya. Dia tidak sadar telah dipermainkan Buckley yang bekerja kepada senator itu. Mai Ling menemui Nicole yang baru saja dipecat oleh Pinkerton. Pembicaraan mereka berhubungan dengan Buckley. Mai Ling menyerahkan sejumlah uang untuk jaminan. Leong ditemani ketua Fung Hai yang bernama Zing menemui ketua kelompok gangster abal-abal ini yang bernama Lau Che. Leong mengajak Zing kembali pulang setelah dia mengaku sudah mengerti. Tapi Zing tidak puas dan ini yang dia lakukan. Mereka semua dibantai habis. Leong yang tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan, tapi seharusnya dia paham kenapa Zing dibawa ikut serta ke sini karena Mai Ling menginginkan ini semua. Kelompok Irlandia kali ini tidak bisa mencegat lagi para pegawai buruh Tionghoa karena gangster Hopway melindungi mereka. Sementara itu, Yongjun menerima narkoboy pesanannya untuk menyaingi Mai Ling. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.